pemberantasan korupsi ini ada di bidang tindak Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Nah, di sini di bidang pidana khusus ini sebenarnya tindakan represif ya. Ketika sudah ada jadi diduga tindak pidana, ini dilakukan penyelidikan awalnya. Nah, sumbernya itu biasanya dari ini dulu. Dari laporan dari masyarakat biasanya. Dari ada laporan dari masyarakat, nanti ditelaah, dilakukan penyelidikan, setelah itu naik ke tahap penyidikan, baru ditindaklanjuti untuk naik ke perkara. Kira-kira Pak, kalau kita ngomongin tentang korupsi ya Pak ya, entah itu di daerah ataupun pusat, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi kejaksaan saat menangani korupsi ini? Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, balik lagi dengan episode Diksi yang selalu memberikan inspirasi buat Letizen yang ada di rumah. So, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa dia? Kita sambut aja ya teman-teman. Ya, ini adalah Bapak Andi Maulana SHMH. Boleh diberi tepuk tangan. Selamat datang Pak Andi di podcast Diksi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bisa sampai di sini. Iya betul. Jauh-jauh perjalanan ya Bapak ya. Sudah ditakdirkan saya sampai di sini. Aduh. Walaupun penuh tantangan ya. Oh, penuh tantangan karena macet di mana-mana. Oke, Pak Andi. Pak Andi boleh perkenalan dulu Pak Andi kepada Letizen mungkin siapa ini Pak Andi? Saya perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andi Maulana, biasa dipanggil Andi. Sekarang ini saya bertugas di Kejaksaan. Kejaksaan. Iya, Kejaksaan mana Bapak kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang saya tugas di Kejaksaan Negeri Sampang sebagai Kepala Subbagian Pembinaan. Kepala Subbagian Pembinaan. Iya. Ngomongin tentang apa itu Pak? Kepala Pembinaan tuh? Kalau pembinaan itu biasanya manajerial terkait dengan kepegawaian. Kepegawaian betul. Terus perlengkapan dukungan manajemen terkait bidang-bidang teknis yang ada di Kejaksaan. Sama kepegawaian, apalagi tadi ya yang belum disebut. Terkait dengan dukungan manajemen seperti anggaran. Ya, kalau kinerja sebuah instansi itu pasti berbasis dengan anggaran. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai ASN Kejaksaan gitu ya saya bilang ya? Boleh bilang gitu? Boleh. Oke. Nah, sudah berapa lama Bapak berkarir? Kalau ditanya, untung bukan ditanya sebagai Kasubapin ya. Kalau Kasubapin masih baru sebetulnya. Oh, masih baru. Ya masih 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun untuk di Kasubapin Sampang. Tapi kalau untuk ASN Kejaksaan alhamdulillah sudah sampai 20 tahun. 20 tahun. Awalnya di mana Bapak sebelum di Kejaksaan? Saya pertama kali penempatan langsung di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini biasanya kalau ada tulisan kantornya itu kantor pengacara negara. Oh gitu, oke. Mulai dari kejaksaan ya Bapak. Kita ngomongin tentang kejaksaan. Sebenarnya apa sih peran kejaksaan di dalam Indonesia ini? Di Indonesia ini peran kejaksaan itu sebenarnya untuk apa sih? Gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Takut salah kalau seandainya untuk mewakili kejaksaan. Tapi walaupun sebagai ASN kejaksaan. Iya boleh. Ya, selama pengalaman saya di kejaksaan, menurut saya pengalaman pribadi ya, itu peran kejaksaan untuk bidang untuk penanganan perkara korupsi ya, itu sangat banyak ya, sangat luas. Mungkin sebetulnya enaknya kita perkenalan dulu lembaga kejaksaan itu. Ya, terkait dengan lembaga kejaksaan, karena kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke, boleh. Berarti kalau sudah kenal dengan kejaksaan harus sayang sama orang jaksa, begitu Pak? Oh bukan. Maksudnya minimal kalau sudah kenal tahu. Tahu terkait dengan kejaksaan, tahu dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi yang mana nih yang menangani bidang terkait perkara
korupsi. Oke. Mungkin untuk apa namanya ya dari kejaksaan sendiri ya, di pusat itu sebutannya Kejaksaan Agung, ada 4-nya. Ada Kejaksaan Agung untuk di tingkat pusat, di tingkat wilayah ada Kejaksaan Tinggi, di tingkat daerah ada Kejaksaan Negeri, dan di bawah Kejaksaan Negeri itu kalau wilayahnya agak cukup kompleks, agak luas, biasanya ada cabang kepala Kejaksaan Negeri. Nah, kalau di Kejaksaan Agung, kepalanya dipimpin oleh Jaksa Agung, yaitu di bawahi ada bidang-bidang. Bidang-bidang ini ada eselon 1-nya ada Jaksa Agung Muda. Nah, bidangnya adalah Jaksa Agung Muda bidang pembinaan, Jaksa Agung Muda bidang intelijen, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, tindak pidana umum, ada Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara, ada pengawasan, terus ada Badan Pemulihan Aset, sama yang terakhir itu ada ini. Oh ya, yang terbaru ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, sama yang terpisah tapi tetap eselon 1 Kepala Badan Pendidikan. Badan Diklat. Badan Diklat, oke, pendidikan ya. Nah, itu ada berapa tadi tuh? Jambin, Bidung Pitsus Datun, Intelijen, Pengawasan, 6 Pitmil, Aset, sama Badan Diklat. Ada eselon 1 ada 9 yang terbaru. Kalau sebelumnya dulu 6, sekarang sudah ada 9. Jadi dulu Badan Diklat itu masih kapus ya, Kepala Pusat Pendidikan Diklat, di bawahnya dari Jam Pembinaan. Nah, kewenangan di bidang pembinaan ini yang paling krusial karena dia merangkul semua bidang-bidang teknis dalam segi penganggaran. Terus di sana ada Biro Hukum. Biro Hukum ini nanti yang bikin peraturan terkait peraturan kejaksaan. Di Biro Hukum ada, selain Biro Hukum ada Biro Kepegawaian tadi yang mungkin tadi sempat kita sebut tadi. Di awal sebelum mulai kita ini. Setelah bidang pembinaan ini, terus ada yang tadi disebut terkait bidang untuk berantasan korupsi ya. Nah, berantasan korupsi ini ada di bidang Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Nah, di sini di bidang pidana khusus ini sebenarnya tindakan represif ya. Ketika sudah ada diduga tindak pidana, ini dilakukan penyelidikan awalnya. Nah, sumbernya itu biasanya dari ini dulu, dari laporan dari masyarakat biasanya. Dari ada laporan dari masyarakat, nanti ditelaah, dilakukan penyelidikan, setelah itu naik ke tahap penyidikan, baru ditindaklanjuti untuk naik ke perkara. Jadi mungkin saya kasih gambaran untuk di tingkat Kejaksaan Agung. Kita turun ke bawah tingkat wilayah, ada Asbin, asisten pembinaan, ada asisten tindak pidana militer, ada Aspitsus, asisten tindak pidana khusus, terus Intel, Asdatun, belum masuk pemulihan aset belum masuk. Turun lagi ke Kejari, nah, kita kasih Pitsus. Jadi kita turun levelnya dari Jaksa Agung Muda turun ke asisten ini untuk bidang teknisnya, terus turun lagi ke kasih. Nah, disinilah di daerah ini yang ditangani itu kasih Pitsus. Gimana sih sebenarnya di kejaksaan itu untuk penanganan korupsi? Nah, untuk Pitsus ini kan tindakan yang dilakukan. Tapi untuk pencegahan dia ada di bidang Datun, ada di bidang Datun, ada di bidang Intel, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan negara, ya, yang namanya perkara korupsi ini kan pasti kan tidak langsung berdiri sendiri dia. Tidak berdiri dari perorangan, pasti ada pasti ada 2 orang atau lebih minimal 2 orang. Kalau
kalau ada istilahnya terkait dengan anggaran biasanya kalau korupsi ya. Nah, untuk mencegah terjadinya korupsi di bidang datur, yang kita ambil contoh yang paling lagi in ya, boleh. Pengadaan yang dikerjakan yang lagi ramai itu Chromebook ya, kan sempat ada tuh beritanya tuh. Oh ini sudah di LO loh, di Kemendikbud sudah minta LO loh ke Jamdatun gitu kan. Terus ternyata jawabannya ya memang sudah bikin LO, tapi dari rekomendasi LO tersebut ya sudah kita lihat dari berita yang lagi ini, rekomendasinya bukan untuk membeli Chromebook. Jadi di bidang datun ini dia memberikan LO legal opinion, tapi tidak mencampur ikut teknis secara langsung. Jadi hanya ini aturan seperti ini loh, legal standingnya seperti ini, jangan sampai melewati batas garis pelanggaran. Jadi untuk LO-nya tidak menyebutkan istilahnya harus beli apa, tapi memang harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jadi itu di bidang datun. Ada satu lagi, bidang intelijen. Nah di bidang intelijen ini termasuk salah satu tindakan preventif juga untuk penanganan korupsi ya. Salah satunya ada yang namanya program Jaga Desa. Kalau di daerah ya. Nah program Jaga Desa ini dia untuk kepala desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah kayak dalam segi aturan-aturannya supaya anggaran itu betul-betul dilaksanakan tapi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jangan sampai melenceng. Maka di situ ada biasanya penyuluhan hukum di sana. Dan programnya namanya program Jaga Desa. Ya itu sih pengetahuan saya ya. Mungkin ada Mbak Aprilia mungkin lebih paham mungkin itu nggak tahu ya. Tapi itu pengetahuan saya selama saya tugas di kejaksaan. Kira-kira Pak, kalau kita ngomongin tentang korupsi ya Pak ya, entah itu di daerah ataupun pusat, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi kejaksaan saat menangani korupsi? Iya, kalau untuk perkara korupsi ya, memang menarik sih ya. Kalau ada yang bilang, terlalu kompleks ya di daerah, tapi sebenarnya enggak juga sih, tergantung perkaranya dia. Tergantung perkara. Kalau cuma sekedar perkara suap, paling kan cuma melibatkan 1 atau 2 orang. Iya betul. Berarti uangnya bukan uang negara. Kalau kita lihat lebih simpel ya, biar lebih dipahami ya. Kalau uangnya dari luar bukan uang negara, berarti itu suap. Yang nerima adalah pejabat negara, ASN itu. Jadi kok bisa sih jadi perkara korupsi padahal kan bukan uang negara. Nah, yang kalau kita ngomongin uang negara ini yang lebih kompleks biasanya. Karena pasti itu ngomongin terkait dengan anggaran. Ngomongin sebenarnya apa sih korupsi itu, ngomongin duit, ngomongin duit yang kita pun nggak kecipratan. Iya. Kalau kecipratan pun kita dosa juga Pak, betul nggak? Kenapa rame? Ya, karena ngomongin duit. Iya, semua orang suka duit Pak, gak ada orang yang nggak suka duit, ya kan Pak? Yang nggak kebagian, yang rame. Iya. Sebenarnya tantangannya berarti bermacam-macam Pak, tergantung bagaimana tindakan itu dilakukan. Iya, apalagi kalau terkait dengan anggaran kan. Kalau anggaran itu pasti kan di pemerintah, kita ambil lah pemerintah daerah, bupati lah. Ini kan bupati ini kan dipilih sifatnya politis ya. Yang korupsi siapa sih ini terkait anggaran? Apa dinas gitu kan? Terus apa di bawahnya dinas? Ini kan pasti kan saling terkait nih. Anggaplah saya bupati nih, punya anak buah, terus dia korupsi. Ini korupsi ini apakah melibatkan pimpinannya atau tidak? Gitu. Nah kalau seandainya diambil, ini kan anak buah nih. Biasanya kan yang namanya saling kenal istilahnya pasti akan ngebantu tuh.
ya normalnya kita hidup bermasyarakat ya, ini lagi perlu ditolong nih, pasti mau nggak mau kan, seandainya ada anak buahnya itu kan ditolong kan, pasti pimpinannya ikut nolong, ikut campur tangan. Nah disitulah tantangannya, baru di situ nanti bukan melalui bupatinya nih, bukan melalui saya nih, pasti melalui anak buah. Itu yang sering terjadi seperti itu. Pengalaman saya di daerah ya, berdasarkan obrolan-obrolan dari para kasih ini, ya memang terjadi seperti itu, memang gambarannya seperti itu. Jadi datang anak buahnya pasti untuk membackup. Apa sih, kan ada simpatisan kah atau apa? Nah itulah tantangannya yang terjadi di situ. Disitulah nurani kita diuji di situ. Kalau sebagai ASN-nya, kalau memang sudah jelas-jelas seperti itu, kita harus tegas, tidak bisa ada kompromi. Ngeri juga ya Pak ya? Ngeri. Kalau sudah tidak ada kompromi, nah ini mulai lagi nih levelnya nih, naik lagi nih, makin intens tekanannya. Ada ngerinya, ada serunya juga ya Pak ya? Iya, ngeri banget kalau seandainya ngomongin di Sampang. Sebenarnya. Apalagi kalau ngomongin perkara tindak pidana di sana ya, aduh, misalnya carok ya. Pertama kali sih, carok seperti ini. Waktu itu ya Pak ya, waktu itu ya. Banyak masih. Masih banyak. Oke. Menurut Bapak gimana saat Bapak bertugas di Sampang, terus ketika ada yang seperti itu? Oh ya, kemarin itu ada yang pas ini ya, pilbub ya, ada itu terjadi. Iya. Kok seperti ini istilahnya? Karena Bapak baru jadi di sana ya. Kalau di Jakarta walaupun bawa golok tapi nggak seperti ini banget gitu. Istilahnya satu orang itu sampai dikeroyok itu ya, karena itu yang saya tahu, yang saya lihat videonya, sampai dikeroyok seperti ini. Padahal ternyata setelah dikonfirmasi ternyata masalahnya itu masalah pribadi sebenarnya. Kayak gitu. Ya kadang-kadang nggak masuk di akal sih kalau kejadian kayak gitu, kok bisa ya gitu kan? Carok gitu ya. Apa namanya? Berduel. Tapi ya memang itu adat kulturnya di sana gitu. Kita mau ngomong apa ya, nggak bisa juga kita samakan dengan di Jakarta atau samakan di lain. Toh di mana-mana kalau memang udah ada kasus pembunuhan istilahnya yang namanya sakit hati ya tetap aja ada pasti. Cuman memang kalau menurut saya ya pemberitaannya juga yang memang mungkin agak heboh gitu. Di sana lebih heboh sih beritaannya. Ya, itu memang setiap daerah pasti punya adat masing-masing ya Pak ya. Oke. Kita lanjutkan lagi Bapak mengenai kejaksaan. Sebenarnya apa sih upaya yang dilakukan oleh kejaksaan ini untuk memberantas korupsi? Ya, itu tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Upaya dari kejaksaan itu untuk memberantas korupsi tadi, kita sudah ada tindakan preventif melalui bidangnya, salah satunya bidang intelijen dari jaga desa. Kalau sudah kita jagain nih, terus mereka nggak patuh, ya mau nggak mau kenanya pitsus, kenanya pidana, kan gitu. Preventif nggak kena, udah kasih. Datunnya melalui bidang datun, kita sebagai pengacara negara memberikan legal opinion, legal assistance misalnya dalam pembangunan jembatan yang dilaksanakan di sebuah desa gitu. Untuk pengadaan misalnya kan, pengadaan lelang siapa yang mengerjakan kan gitu. Kita awasi harus betul-betul sesuai dengan koridor hukum. Jangan sampai melenceng. Kalau sudah melenceng, istilahnya kita sudah kasih saran, ini jangan begini istilahnya. Kalau ngomongin hukum sih sebenarnya kayak ngomongin kita bikin garis, satu garis, ini jangan lewat ya gitu. Kalau lewat udah kena itu. Nah, terkadang dalam dalam kehidupan sehari-hari ya istilahnya kita nggak menutup kemungkinan nih, kalau seandainya kita yang namanya di pemerintah kan pasti kan penggunaannya kadang-kadang nggak sadar tuh kita ngelewatin garis itu tuh.
lewat garis. Ya itu yang terjadi, apalagi di desa-desa kan, yang memang di bawah, kadang-kadang desanya yang terpelosok gitu kan, yang susah dijangkau. Terkadang mereka sendiri memang ini mungkin ini pasti nggak ada lah pemeriksaan biasanya. Terus untuk perkara korupsi kayaknya di Indonesia itu kayak sudah jadi kultur ya. Sudah jadi kebiasaan. Oke. Yang seharusnya jangan terjadi. Makanya. Untuk itu, ya itulah tadi. Sudah kita cegah, kembali lagi sih ya. Bagaimana cara kejaksaan? Bukan. Bagaimana cara kita? Jadi jangan dibebankan hanya kepada satu lembaga. Betul. Sama pertanyaan seperti bagaimana kepolisian? Tidak. Bagaimana kita untuk mematuhi aturan, untuk hidup tertib ya orang sendiri. Yang simpel aja ya, kayak apa ya istilahnya, tilang ya. Nah tilang ini kan kadang-kadang cuma ke depan nggak pakai helm, padahal lewatin lampu merah, tiba-tiba itu sekarang udah ada ETLE. Iya betul, ada langsung foto, nggak peduli siapa dia langsung difoto, langsung dapat surat cinta dari kepolisian. Nah, nitip Pak. Nah, ini sebenarnya hal-hal kebiasaan ini yang kita harus hindari ya Pak. Nitip. Oh, kok tahu saya Pak? Kayak sebuah kebiasaan saya. Oh enggak. Kebetulan belum pernah dapat etle. Kalau etle ya, kita dapat etle nih misalnya ya. Nitip nih dalam hal apa nih? Saya pengen tahu Mbak April. Waduh, salah ngomong saya. Enggak apa-apa. Maksudnya ini kan kita lagi bahas. Mungkin ada istilahnya pandangan-pandangan di masyarakat itu yang memang ini boleh ya sebenarnya sih, ini nggak boleh ya. Itu yang takutnya nih nggak paham gitu. Oke. Sebenarnya boleh nggak sih nitip apa nih maksudnya? Nitip tilangan atau nitip ada lampiran? Nah, kalau atlet setahu saya ya Pak ya, kalau atlet itu emang dikirimkan langsung ke rumah sesuai dengan nomor yang ada di surat kan, STNK atau apa gitu. Terus kemudian pembayarannya, nah itu saya nggak tahu pembayarannya harus dibayarkan by apa nih pelanggaran ini gitu. Wah saya nggak paham. Tapi kalau langsung, misalnya langsung prut gitu, nah saya juga gimana caranya nitip nih gitu. Saya juga nggak pernah ditilang Pak masalahnya. Saya selalu tertib pada hukum. Iya. Salah. Hebat berarti kalau nggak pernah ditilang. Iya, nggak pernah. Jangan sampai. Saya kan selalu pakai helm, selalu pakai sabuk pengaman gitu. Jadi aman Pak. Aman ya. Nggak tahu nih, saya nitip ini tadi kok keceplosan. Oke, Bapak ngomongin tentang kejaksaan. Ini kan pas di era sekarang kan digital juga semakin banyak nih Pak ya kan, semakin maju, semakin berkembang dan lain sebagainya. Kemudian sistem digital yang bisa membantu keterbukaan dan akhirnya kan kemajuan teknologi itu kan akhirnya membuat setiap peluang itu bisa masuk. Jadi kayak apa ya, peluang penyimpangan hukum itu bisa masuk lah kayak gitu dengan berkembangnya digital ini. Nah, bagaimana kejaksaan ini bisa mengupayakan digital tapi tetap bisa, ini nggak akan bisa, penyimpangan hukum ini udah nggak akan bisa kalau misalnya ada digital kayak gitu. Ya, baik zaman digital atau zaman non digital. Yes. Berbicara terkait versi sih sebenarnya. Oke. Ada kalau yang biasa pasti selalu ada celah yang namanya kalau untuk kejahatan ya. Karena yang namanya kejahatan istilahnya dia selangkah lebih maju dari aturan biasanya. Iya. Langkahnya karena lebih cepat. Karena langkahnya lebih cepat. Iya, lebih cepat. Nah, kalau lambat dia sudah ketangkap semua. Iya. Kayaknya kira-kira begitu kalau untuk gambaran
mungkin gambaran kehidupan kali ya. Iya. Jauh bener kita ngomongin gitu. Tapi ya Berat banget hari ini ya episodenya ya Webtizen karena ya. perjalanannya perjalanannya memang sudah berat ya. Jadi ya namanya teknologi ya, memang sebuah tantangan untuk semua sih sebenarnya. Jadi kita sudah akomodir ya, apalagi dalam sebuah lembaga pemerintah ya. Tapi kalau beberapa tahun yang ke belakang itu memang betul-betul ketinggalan misalnya dengan tingkat kejahatan cyber ya, cybercrime. Setelah ada kejahatan baru dibentuklah itu kan yang namanya ya di kepolisian unit cybercrime, di kejaksaan ada Adiasa Media Center, terus di di bidang intelijen untuk informasi bersifat elektronik. Nah, di era digital ini juga informasi juga semakin cepat istilahnya. Jadi ketika ada sebuah perkara, kita juga langsung cepat tahu informasi ada di mana perkara itu dan langsung cepat menyebar. Itu apalagi kalau yang terkait dengan yang viral-viral ya. Kalau sudah viral kadang-kadang susah juga untuk diatasi. Ya memang itu jadi sebuah tantangan ya untuk sekarang ini ya, kalau di instansi pemerintah, instansi penegakan hukum ya, di kejaksaan ya memang banyak ya istilahnya yang dibenahi istilahnya. Mungkin sekarang ini dulu absen manual. Kayak absen ini, ngomongin absen nih, yang sederhana aja kita ngomongin, nggak usah yang berat. Absen dulu absen manual nih, tanda tangan. Terus berubah jadi absen cap jempol. Betul, cap jempol. Udah elektronik nih mulai. Kalau sekarang absen pakai aplikasi. Aplikasi dengan radius sekitar 500 meter dari kantor. Selalu aja istilahnya dalam digitalisasi selalu aja istilahnya yang namanya pelanggaran pasti ada. Itu dari pegawai malah. Bagaimana kalau yang lain? Bagaimana tindak kejahatan? Pasti lebih ada lagi, lebih banyak. Ya misalnya kejahatan cyber ya istilahnya yang paling umum misalnya kayak penyebaran aplikasi APK, terus Anda mendapatkan undangan, tiba-tiba di situ filenya ternyata jenisnya jenis APK. Akhirnya kena phishing kan dia kan, phishing, ATM terkuras, akhirnya pusing, duitnya habis terkuras. Cuman karena apa? Karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan teknologi. Iya, teknologi. Jadi sebetulnya kalau untuk teknologi ya kembali lagi ya istilahnya. Peran kejaksaan ini kalau tidak didukung sama seluruh istilahnya anggota masyarakat atau pemerintah istilahnya ya, sama aja. Iya. Kembali lagi, teknologi secanggih apapun pasti ada celah untuk tindak kejahatan. Kayak motor istilahnya sudah dikuncikan, kadang-kadang sudah bikin alarm. Ya kalau yang namanya penjahat sudah bisa mematikan alarm. Iya. Tetap aja hilang. Tetap aja. Walaupun garasinya sudah elektronik, tetap aja hilang. Kalau saya sempat pernah nonton di YouTube itu, ternyata malingnya ini memang selangkah lebih maju. Jadi orang yang sudah keluar, dia masuk. Nah itu menunggu di situ. menunggu momen. Ya itu kayak begitulah mungkin gambarannya ya. Walaupun teknologi semaju apapun, tapi kalau memang selangkah lebih maju untuk kejahatan, why not gitu mungkin ya. Kalau seandainya ya kembali lagi ya, kalau nggak ada orang jahat, mungkin cerita kehidupan mungkin nggak seru Pak, nggak ya. seru. Iya, kalau kita nggak ada yang khianatin nggak seru nih, gitu paribasanya gitu. Nggak khianatin. Wah itu udah mengkhianati aku nih, tapi nggak seru kalau nggak sama dia. Wah. Maaf Pak, kayaknya ini ada curhatan ya. Beda cerita. Beda cerita. Oke, kita ngomongin tentang kejaksaan kembali Bapak. Di kejaksaan itu kan ada sistem e-tilang dan e-berpadu. E-tilang ya. E-tilang ini sebenarnya punyanya kepolisian ya. Oke. E-berpadu ini kalau nggak salah punyanya pengadilan. Jadi dia kalau ada pengajuan perkara-perkara dia pakai aplikasi namanya e-berpadu. Jadi dari melalui
online itu masuk semua scan untuk penanganan perkara masuk di situ, informasi ada di situ. Nah kalau e-tilang ini karena terkait dengan polisian, mungkin saya jelasin yang ada di kejaksaan ya. Boleh. Setelah ini sepengetahuan saya ya. Boleh. Setelah orang dapat surat cinta, ETLE, maka dia ngambil bayar dendanya itu di kejaksaan. Oke. Kembali lagi kalau namanya penanganan sebuah perkara, eksekutornya adalah jaksa. Jadi bidang kejaksaan selaku eksekutor, penyelesaiannya ada di kejaksaan. Jadi setelah ETLE itu nanti kan ada pemberitahuan tuh, diambil tanggal sekian biasanya 2 minggu setelah dapat surat cinta itu. Surat tilang maksudnya, bukan surat cinta. Surat tilang. Nanti pengadilan sudah memutuskan, langsung berkas-berkasnya ada di kejaksaan. Karena kalau nggak dibayar, biasanya itu akan berpengaruh pada saat nanti perpanjangan. Ada tuh bunyinya, Anda belum bayar tilang. Diingetin ya Pak ya, bukan hanya makan dan minum aja harus diingetin. Pembayaran e-tilang juga harus diingetin. Karena saya nyebutnya surat cinta. Oh gitu, karena setiap saat mengingatkan. Dan itu juga salah satu yang tadi itu loh, teknologi. Karena apa ya? Kalau kita lihat ini ngomongin tilang sebenarnya seru. Bukan hanya ngomongin korupsi aja Pak, tilang juga seru kan? Itu kan ada juga sebetulnya terjadi korupsi juga di situ. Sebenarnya banyak Pak. Tapi kita boleh. Tapi kan dia istilahnya cuman aku dan kamu gitu. Gitu. Kalau ada kamera yang menyaksikan susah itu, aku dan kamu dan mereka istilahnya semua menyaksikan. Mereka jadi tahu. Mereka semua itu kalau sudah digital istilahnya, ya misalnya kan mungkin ya kalau orang yang menilang polisi, mungkin di sini sebutannya oknum, mungkin akan ada transaksi di sana tawar-menawar. Boleh jadi, bisa. Saya sebutnya oknum. Nah, tawar-menawar. Nah, kalau e-tilang istilahnya dia nggak pandang bulu, mau siapapun, mau istilahnya mungkin petinggi kepolisian, petinggi kejaksaan yang pakai, notabene dia pakai platnya plat pribadi sebenarnya, plat kantor biasa, kena, nggak mandang dia petinggi, kena. Intinya itu kendaraan, itu orangnya siapa di dalam nggak peduli dia. Tapi ketika personal kayak misalnya mungkin polisi, ketika buka kaca tahu pimpinannya, kan nggak mungkin detail kayaknya sih. Ya seperti itulah gambarannya. Mungkin itu rahasia pribadi mungkin Bapak ya. Apa ya, mungkin, tapi kayak gitu sih kayaknya. Oh gitu. Iya. Pengalaman oknum saya. Bapak ya, kita sebut oknum tadi di sini ya. Oknum. Takut banget saya. Oke. Apa dikat aja ya gitu. Nanti boleh Bapak. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak, mengenai seperti apa sih harusnya, karena kita tadi kan sudah banyak membahas tentang pelanggaran hukum atau bahkan kejahatan hukum ya kan. Nah, menurut Bapak sejauh ini apa sih program yang paling efektif untuk memberikan atau meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat? Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Nah, ada bidang kewenangan kejaksaan di bidang intelijen itu salah satunya. Oke. Jadi di bidang intelijen ini ada yang namanya salah satu program kayak jaksa masuk sekolah. Oke. Jaksa jaga desa. Penyuluhan hukum. Nah, disitulah memang tempatnya apa tadi pertanyaannya? Program yang efektif itu. Efektif enggaknya itu tergantung masyarakat mau ikut apa enggak gitu loh sebetulnya. Efektif tidaknya untuk kesadaran hukum ya itu tergantung masyarakatnya. Kita sudah ada program nih. Kita sudah ada tahap. Mulai dari jaksa masuk sekolah dari tingkat SMP. Mungkin untuk materinya biasanya kalau SMP kita sesuaikan kayak pembulian. Kan ini kan kasihan kalau anak berhadapan dengan hukum. Betul. Nah, disitulah
adik dikasih tahu. Oh gitu. Oh adik-adik ya. Ah. Betul. Nggak tahu sama sekali karena kalau apa namanya mukul atau mengatain atau apa body shaming itu kan Bahaya. itu suatu pelanggaran hukum. Tapi kalau misalnya untuk obat-obatan terlarang Pak mungkin apalagi itu narkoba kita udah berarti mulai masuknya dari tingkat SMP atau SD Pak kayak gitu. Nah, kalau Jaksa masuk sekolah. jaksa masuk sekolah mungkin kita masih ke SMP. Kalau SMP. SD saya rasa belum. SMP karena anak-anak ini kan sudah mulai mengerti ya. Kalau di SMP sudah mulai dewasa lah, Oke. mulai mengerti ya. Kalau SD mungkin lebih ke apa namanya orang tua sih ya, untuk orang tua. Tapi memang sebenarnya harusnya sudah ada ya, mungkin apa namanya tugas pimpinan nanti yang akan mengevaluasi itu. Betul. Tapi yang jelas yang saya tahu SMP kayaknya sudah bisa dikasih materi. Kalau SD mungkin terlalu berat kan masalah. Oke. Karena sudah apa namanya yang namanya anak-anak ya pasti tanggung jawabnya dari orang tua. Kalau SMP itu kan sudah mulai masuk kategori apalagi SMA sudah mulai dia masuk umurnya tuh ada yang mungkin sudah 18 tahun dia sudah bisa. Memang yang paling ini narkoba sih ya, yang mengerikan sekali ya kalau untuk anak-anak ini, makanya emang harus diberikan penyuluhan hukum. Itu ini untuk tindakan preventif ya. Termasuk tindakan preventif dari kejaksaan ya Bapak. Pastinya dari intelijen juga memberikan pembinaan juga kepada masyarakat untuk pencegahan pelanggaran ataupun kejahatan hukum agar masyarakat juga bisa sadar atas hukum dan sebagainya. Luar biasa dari kejaksaan ya. Oke, selain itu kita ada beberapa pertanyaan Bapak yang ada di question box. Kita tampilkan dulu di TV. Kita akan baca bareng-bareng seperti apa sih pertanyaan yang dihadirkan di question box kali. Susah nih pertanyaannya pasti. Waduh, saya nggak tahu. Bukan hanya 3x4 aja Pak ya. Oke, kita cek pada akun @reza.aklis24. Selamat siang, izin bertanya. Sebagai mahasiswa hukum, saya penasaran apa sebenarnya yang membuat penanganan kasus korupsi di daerah itu seringkali terlihat lebih kompleks dibandingkan di tingkat pusat. Apakah karena faktor politik lokal atau ada kendala lain? Ya tadi sudah sempat saya jelasin ini ya. Boleh, iya sebenarnya sempat dijelasin, tapi boleh Bapak dijelasin lagi gimana sih sebenarnya? Ini ngomongin duit lagi nih. Ngomongin duit lagi yang kita sendiri nggak kecipratan, betul? Iya, dalam penanganan korupsi di daerah seringkali terlihat lebih kompleks dibanding tingkat pusat. Apakah karena politik lokal atau ada kendala lagi ya? Di daerah itu sebenarnya nggak ada yang kompleks karena aturannya sama ya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ya pakai undang-undang korupsi nomor 31 tahun 99. Nggak kompleks sih, tergantung itunya. Yang tadi kita cerita tentang kekompleksan itu ya karena pasti ada tameng-tameng kayak gitu ya Pak ya. Ini yang menjadi ininya apa nih Kak? Kalau anggaran nih istilahnya ada kucuran anggaran APBN atau APB kalau di daerah APBD ya biasanya sering itu ada penyelewengan di sana. Biasanya kan itu melibatkan banyak orang biasanya itu. Nah itu yang bikin kompleks. Tapi kalau seandainya perkaranya di daerah itu cuma suap-suap itu ya biasa aja. Biasa aja, cuma paling 2 orang atau 3 orang yang terlibat kan gitu. Tapi kalau seandainya di tingkat pusat terjadi suap itu bisa jadi kompleks karena siapa dia kan gitu. Gitu. Jadi nggak bisa kita lihat, kita bandingkan itu. Oh di daerah lebih kompleks ya? Enggak juga sih. Di pusat juga bisa kejadian kayak gitu. Apalagi yang sekarang gede-gede lagi. Gede-gede lagi. Semakin ke pusat semakin besar. Oke. Seru sekali ngomongin korupsi. Ngomongin duit kan? Iya, ngomongin duit. Siapa yang nggak suka duit? Ya kan Pak. Ngomongin angka nih, tapi gak ada duitnya kadang-kadang. Iya. Tapi kan orang yang punya duit tersebut pasti
apa yang harus saya beli lagi? Aduh, jangan deh korupsi dulu, ngeri ya. Oke, kita cek pada pertanyaan selanjutnya dari ada lagi netizen. pertanyaan? Ada 2 Bapak. Oke, kita cek dari @bunga_anis. Saya pernah mendengar soal program Jaksa Masuk Sekolah dan Desa. Sebagai mahasiswa saya ingin bertanya, apakah ada ruang bagi mahasiswa hukum untuk terlibat belajar langsung dari program-program seperti itu? Ini luar biasa Pak, barusan kita ngomongin tadi kan. Iya, Jaksa Masuk Sekolah. Makanya tadi saya jelaskan ada bidang pembinaan, ada bidang khusus, ada bidang intelijen. Ya, salah satunya pasti akan muncul di sini pertanyaan yang sudah terjawab sebetulnya. Ada. Bagi mahasiswa ada. Kalau enggak kebagian, bikin surat aja ke kejaksaan. Oh boleh ya Pak? Boleh. Oke. Pak ini dong, kita dikasih penyuluhan dong gitu. Pakai bahasa gaulnya gitu. Oke. Padahal pakai surat tulisan kan. Bro, gue mau ikut penyuluhan gitu. Boleh kayak gitu. Nggak ya, berarti harus bersurat formal ya Pak? Iya, ya? surat formal. Mungkin namanya terkait program itu kan ngomongin anggaran lagi. Mungkin anggaran terbatas, jadi hanya bagian-bagian tertentu yang menurut kami ya di kejaksaan ini butuh nih, ini perlu. Kalau menurut saya di UMM perlu itu. Boleh, nanti kita ajak mahasiswa Kan dari Malang, dari kolaborasi. Sampang. Oh, ya siapa tahu di rumahnya di Sampang Pak. Nanti Atau bisa. mungkin ini ya dari Kejati bisa. Okay. Karena kan kampus UMM besar ya. Ada tadi, ini ada kampus. Enggak Pak, 1, 2, 3 deh ya Pak ya. Salah Enggak ya? A, B, C, enggak ada. Kampus 1? Iya. Kalau kampus 1 kampus apa? Kampus 1 itu di Saya belum kenalan fisioterapi. Hah? Fisioterapi. Fisioterapi. Iya. Yeah. Kampus 2 itu kesehatan. Kampus 3 ini Hukum. bukan. Apa? Kampus 3 semua. Oh, semua. Iya, dari GKB 1, 2, 3, 4 ini, terus kemudian GKB 5 di rumah sakit yang baru. Ada 5. Ada 5. Banyak ternyata. Banyak. Boleh Pak kita sambung dulu di podcast? Oke, boleh. Oke, Pak Andi, mungkin ini sudah terakhir tadi, dari pertanyaan. Apa namanya? Yeah. Ada satu lagi nih. Boleh, apa itu Pak? Apakah ada ruang bagi mahasiswa hukum terlibat atau belajar langsung dari program kerja di bidang datun? Bidang datun? Bidang datun? Mungkin ini bukan sebagai mahasiswa, mungkin sebagai masyarakat. Boleh. Di bidang datun itu ada kewenangan pelayanan hukum. Oh. Nah, pelayanan hukum ini ketika ada masyarakat memiliki permasalahan hukum, tapi khusus di bidang perdata. Iya. Jadi kalau seandainya Pak, ini kita kalau ada permasalahan perdata kayak gini Pak, mungkin ada gugatan apa, mungkin ada masalah tanah, monggo langsung datang ke kejaksaan. Ada permasalahan hukum di bidang perdata, datang ke kejaksaan, dilayani pasti. Oh, oke. Iya. Malah kami senang itu ada proda. Jadi ini perlu digarisbawahi, di bidang perdata dan tata usaha negara ini itu selalu ada ruang buat masyarakat, mungkin mahasiswa, semua boleh masuk. Pak, kami ada permasalahan ini Pak, ini solusinya seperti apa ya Pak? Mungkin nanti dikasih. Ini legal standingnya ini. Oke. Jadi yang harus dilakukan langkahnya seperti ini. Cuman kita nggak bisa mewakili sebagai lawyer. Oke. Nah, ngomongin ini Pak, mungkin kita sudah skip untuk yang di layar ya. Oke. Ngomongin tentang tadi Bapak pengalamannya itu adalah di Kejaksaan Agung, right? Oke. Tadi masuk di bidang datun. Oke. Itu kan penyebutan tadi adalah saya mendengar itu penyebutannya adalah Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Spill the tea dong Pak, itu apa sih JPN itu? Iya. Nggak tahu saya. Enggak, bercanda. Oke, bercanda netizen. Boleh dilanjut. JPN itu apa Pak sebenarnya? Mungkin netizen nggak ada yang tahu apa itu sebenarnya Jaksa Pengacara Negara gitu. Iya, di Undang-Undang Kejaksaan ya nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 1 itu mengatur tentang kewenangan kejaksaan di bidang penuntutan. Ayat 2 itu di bidang perdata dan tata usaha negara yang sebutannya JPN. Di beberapa pasal memang ada saya nggak terlalu pasal-pasal apa saya lupa, ada penyebutan yang namanya penyebutan JPN kayak di penanganan korupsi,
kalau sudah ada pengembalian keuangan negara, ada di situ perlu digugat lagi, gugat perdata, itu yang turun adalah jasa JPN, perdata negara tersebut. Jadi ada perdatanya. Pengembalian keuangan negara kerugian itu melalui datun. UT, uang pengganti melalui datun. Menagih dia. Secara keperdataan menagih. Ini ada kerugian negara sekian nih. Oke, gitu ya. Jadi jaksa pengacara negara ini yang terlibat. Maksudnya menangani hal tersebut gitu. Terus karena ini di bidang perdata dan tata usaha negara, jadi memang kewenangannya khusus di perdata. Kalau sudah penuntutan itu kan jaksa di bidang pidum dan bidang pitsus. Kalau untuk perdata, dia apa sih nih JPN ini ngapain sih? Misalnya gitu. Nah, kewenangan di bidang datun itu ada yang namanya bantuan hukum. Bantuan hukum baik litigasi yang sidang-sidang itu, gugat menggugat, ataupun non litigasi. Kayak tadi yang saya bilang itu kalau ada pemerintah BUMN, dia biasanya menggunakan surat kuasa khusus, baru kita bisa mewakili pemerintah untuk dan atas nama presiden. Kalau digugat, presiden digugat, presiden aturan digugat ke Mahkamah Konstitusi, ya dia mewakili kejaksaan sebagai pengacara negara. Bukan pengacara negara, ya udah khusus negara aja, bukan pengacaranya kayak masyarakat, beda. Jadi khusus di bidang perdata dan mewakili siapa? Ya untuk dan atas nama pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus. Ya, kewenangannya melekat pada jaksa. Nanti ada surat surat kuasa substitusi ya. Baru di situ JPN siapa, ininya siapa. Gitu. Oke. Akhirnya saya mengerti JPN itu apa. Bukan Jepang, tapi Jaksa Pengacara Negara. Oke. Mungkin ada ya singkatannya JPN itu, ada logo. Jepang, iya. Ada kotak putih terus lingkaran merah. Itu bendera. Oke, Pak Andi, seru banget perbincangan kita hari ini, diskusi kita hari ini yang selalu bawa inspirasi buat netizen di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak di podcast ini. Semoga nantinya netizen yang ada di rumah itu bisa terinspirasi dari cerita-cerita Pak Andi, pengalaman Pak Andi, dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita pamit dulu Bapak di netizen yang di tengah, kamera tengah. Iya, boleh 1 kata 2 kata Bapak? Lama ya, oke, netizen, terima kasih banyak atas sudah menonton di episode podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang selalu bawa inspirasi buat kamu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, bye-bye.